Anak durhaka ini mengaku bahwa dia adalah seorang anak yatim piatu. Kakaknya yang datang untuk mencarinya mendengar itu jadi sedih. Dan ketika si adiknya telah selesai wawancara, kakaknya itu menemui adiknya dan mengajaknya berbicara. Dia mengungkapkan kekecewaannya karena adiknya dengan tega tidak menganggap ayah dan ibunya yang ada di desa. Namun hati adik ini tampaknya sudah tertutup sehingga dia mengusir kakaknya dan tak ingin saling mengenal. Terlebih saat dia sudah menjadi orang kaya dan sukses. Sedang di desa ini ibu dan ayahnya hanya sebatang kara, tidak ada yang mengurus. Dengan kondisi mereka yang sudah tua, ibu itu berupaya mengajak si ayah turun ke bawah. Dan tiba-tiba si ibu jatuh karena tak mampu menahan beban si ayah. Tak lama dari sana, Ainun datang untuk mengantarkan mereka makanan. Si ibu mengucapkan terima kasih karena selama ini dia telah peduli kepada mereka. Setelah dari rumah ibu itu, Ainun menghubungi Iman melaporkan kondisi kedua orang tuanya. Ainun mengatakan jika kondisi orang tua mereka baik-baik saja, tapi dia kasihan karena mereka tak ada yang merawat. Ainun pun menyarankan Iman untuk segera pulang, tapi Iman hanya diam lalu memutuskan sambungan teleponnya. Keesokan malamnya, Iman sengaja menemui adiknya di parkiran, dan kebetulan saat itu adiknya tengah bersama pacarnya. Iman dengan lantang mengajak adiknya pulang untuk menjenguk ortunya di desa, tapi adiknya itu sok tidak mengenal Iman di depan sang pacarnya. Dia berusaha sebisa mungkin berakting tidak mengenal Iman, karena tak ingin rahasianya itu terbongkar. Dengan segera dia pun mengajak pacarnya pergi dari sana. Dan ketika telah sampai di rumah si pacar, wanita ini turun dari mobil dan masuk ke rumahnya. Sedang si Banu pulang ke rumahnya. Tak disangka Iman ternyata mengikuti mereka dan menemui pacar Banu. Wanita ini mengajak pacarnya yang mengaku anak yatim piatu itu untuk berlebaran di rumahnya. Sawal pun menyetujui ajakan Sarah dan pergilah mereka ke rumah si Sarah. Setelah melewati waktu yang cukup lama, akhirnya keduanya sampai. Sarah pun membangunkan Syawal yang tertidur, lalu mengajaknya untuk segera keluar dan bergegas menemui ayah Sarah yang sedang menganyam. Di sana Sarah sangat bahagia bisa bertemu ayahnya, dan si Syawal perlahan mendekati mereka dan memberi salam. Ayah Sarah tampak sangat senang dengan kehadiran anak-anaknya itu, dan saat malam tiba, Syawal terlihat duduk termenung sendiri. Sarah pun mendekatinya, lalu dia menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sana. Syawal menjawab dia hanya mencari udara segar. Sarah pun mengatakan, atau jangan-jangan kamu tidak suka di rumahku, dan kamu menyesal mengenalku karena aku orang kampung. Syawal pun segera membantah dan tak lama sang ayah turun mengajak mereka untuk sholat tarawih. Maka terhentilah pembicaraan keduanya, dan mereka pergi ke masjid bersama-sama untuk sholat tarawih. Nah, ketika sudah selesai, di rumah ini Syawal melihat si ayah Sarah tengah membuat ketupat. Syawal mendekatinya dan memuji kepiawaian si ayah membuat ketupat meski dia tidak bisa melihat. Si ayah tertawa dan mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan yang sulit, semua orang bisa melakukannya. Lalu si ayah pun bertanya apakah Syawal bisa membuatnya. Syawal menjawab dia tidak bisa, hanya saja dulu ibunya suka membuat itu untuk mereka. Mendengar itu si ayah kembali bertanya, bukankah kamu adalah anak yatim piatu? Nah, si Syawal akhirnya cepat-cepat menjawab, iya, maksud saya ibu pengurus panti asuhan, jawabnya dengan gugup. Si ayah pun hanya tertawa, dan besoknya si Syawal ini bermimpi melihat seorang pemuda meninggalkan ibunya sendirian. Dia mencegah pemuda itu, tapi si pemuda itu memberontak dan mengatakan jika mereka berdua sama-sama anak durhaka. Tak lama dari itu, Syawal pun terbangun karena Sarah membangunkannya. Malam itu, Syawal duduk berdua dengan ayah Sarah. Di sana, ayah Sarah menceritakan tentang seorang anak yang sengaja meninggalkan kedua orang tuanya yang miskin. Dan ketika dia sudah sukses, si anak laki-laki itu tidak mengakui orang tuanya dan menganggap bahwa orang tuanya telah tiada. Mendengar cerita itu, si Syawal kaget karena ceritanya persis sama seperti dirinya. Dan ketika si ayah Sarah menyebutkan nama orang tuanya, dia semakin kaget dan mengatakan dari mana dia tahu tentang keluarganya. Ayah Sarah hanya tersenyum lalu dia meminta Syawal untuk bertobat dan kembali kepada kedua orang tuanya. Di saat yang bersamaan, Sarah pun keluar dan mengatakan jika dia diberitahukan oleh Iman tentang dirinya. Lalu dia menceritakan itu kepada ayahnya dengan tujuan untuk menasihati Syawal. Syawal yang tak terima pergi dari sana untuk menemui Iman. Dan ketika bertemu, Syawal marah-marah tak terima karena Iman ikut campur dengan urusannya. Iman yang sudah habis kesabarannya dengan tingkah laku adiknya itu membentak-bentaknya habis-habisan dan mengatakan jika apa yang dia lakukan selama ini karena permintaan sang ayah. Karena di saat Syawal pergi meninggalkan kedua orang tuanya, sang ayah meminta Iman mencarinya dan sang ayah juga meminta agar Iman tidak usah pulang jika tidak bersama Syawal. Sang kakak lalu pergi meninggalkan Syawal dan dia kembali ke kampung halamannya
tanpa bersama Sawal. Nah, setelah 6 tahun tak kembali ke kampung halaman itu, Iman bertemu dengan ayah dan ibunya kembali. Tampaklah di sana kebahagiaan terpancar dari raut wajah sang ibu dan sang ayah. Dan Iman pun membantu ibunya untuk menghiasi rumah mereka untuk menyambut hari Lebaran. Dan ketika hari Lebaran itu telah tiba, tak disangka Sawal pulang dan memohon ampun kepada ayah dan ibunya karena selama ini telah menjadi anak yang durhaka. Dan film pun selesai.